Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah kasih Kristus senantiasa memenuhi kehidupan kita. Amin. Renungan kita pada hari ini dari Mazmur 1 ayat 3, firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dikatakan kuat bukan karena ditentukan dari fisik kita, saudara. Kekuatan kita akan terlihat ketika kita mengalami masalah, tantangan dalam kehidupan kita. Kita kuat bukan berarti kita tidak pernah mengalami kegagalan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kegagalan, kita harus bangkit dari situasi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemenang yang sejati adalah orang yang tidak pernah berhenti atau mundur dari situasi keadaan gagal. Salah satu contoh yang tidak pernah lelah untuk bangkit dari kegagalannya adalah Thomas Alva Edison. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan kita tidaklah senantiasa selalu berada dalam situasi yang nyaman dan menyenangkan. Ada kalanya kehidupan kita menemukan kesulitan tidak sesuai yang kita harapkan. Akan tetapi kita harus hadapi dengan tulus hati dan tidak bersungut-sungut. Amin. Kita harus kuat melalui semua ini karena Tuhan telah menyiapkan yang terbaik buat kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika keadaan yang terjadi tidak sesuai yang kita harapkan, jangan pernah lemah, saudara. Jangan pernah kita mundur. Karena ketika kita lemah, kita mundur, akan sulit kita untuk maju dan kehilangan kesempatan yang baik. Percayalah saudara, masalah, keadaan yang terjadi tidak melampaui batas kekuatan kita. Dalam segala keadaan apapun yang kita alami, Tuhan senantiasa memberi kekuatan kepada kita. Amin. Saudara yang terkasih, bagaimana agar kita kuat di dalam Tuhan, sekalipun kita dalam situasi yang tidak kita inginkan? Tentu saja kita harus selalu merenungkan firman Tuhan. Apa yang terjadi ketika kita merenungkan firman Tuhan? Mazmur 1 ayat 3 berkata kepada kita bahwa ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita akan tetap bertahan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, serta yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Setiap janji Tuhan pasti digenapi, saudara. Oleh karena itu kita tetap hidup selalu di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah mendekat kepada Tuhan agar kita menjadi kuat ketika kita mengalami masalah. Jangan pernah menjauh dari Tuhan, saudara, karena Dia Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini jadilah umat Tuhan yang kuat dan teguh. Langkah berikutnya agar kita tetap kuat adalah tetap bersukacita. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Dan tetaplah memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Saudara, ketika kita bimbang, mari taruhkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Mari kita warnai hidup kita dengan doa, pujian, dan penyembahan kita. Marilah kita senantiasa tinggal di dalam Tuhan, dan jadilah pribadi yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Amin. Jangan bimbang, saudara, dan percayalah kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang pasti menyediakan kemenangan demi kemenangan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tahan tentunya kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kami boleh datang menyembah-Mu, memuji-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh duduk diam di kaki-Mu mendengarkan setiap perkataan-perkataan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengajari kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa berpengharapan penuh di dalam Engkau. Ketika
kami mengandalkan Tuhan. Kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak pernah layu ya Tuhan. Apa saja yang kami perbuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkat-Mu tercurah, mengalir melimpah-limpah atas setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang saat ini sedang mereka gumulkan, apapun yang saat ini sedang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah ya Tuhan, berkat-berkat-Mu itu mengalir berlimpah-limpah dalam kehidupan setiap umat-umat-Mu. Usaha, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, studi, bisnis, apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil, beruntung, berhasil, diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu, sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan usaha, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, bisnis kami, studi kami, apapun itu namanya Tuhan, kami taruhkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja total di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sukacita-Mu senantiasa mengalir melimpah dalam hidup kami. Terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.